Halo Sobat Prenas, kembali lagi di Mandala Natal Podcast. 1, 2, 3, 4. Ruang terbuka hijau. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. Ruang terbuka hijau atau biasa disebut RTH adalah area memanjang atau melompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Ruang terbuka hijau bukan sekedar taman atau tempat bersantai. Ini adalah paru-paru kota yang menopang kualitas hidup kita, melawan polusi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, apa kabar RTH di Bandar Lampung, kota yang kita cinta ini? Plan the future. Bersama kami, saya Nanda Kartika Maulani, HMP 22, NIM 101, dan rekan saya Jasri Nantio, HMP 22 dengan NIM 218. Di podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren nih, Planners. Beliau ini merupakan dosen PWK, juga alumni PWK ITERA nih. Langsung saja kita sambut Ibu Valeria Dilansari SPK MPWK. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Ibu ada rencana Bu ada liburan untuk tahun ini Bu? Mau mungkin liburan? Oke, karena sebagai dosen di sini ya, pastinya dosen itu kan gak ada liburnya nih. Aduh, jadi curhat nggak apa ya? Iya, walaupun kalian libur, jadi kami itu tetap ada kerjaan untuk mempersiapkan di semester depannya gitu sih. Jadi nggak ada rencana liburan, nggak ada sih. Tetap kerja ya Bu ya? Iya betul. Semangat Ibu. Thank you. Oke, langsung aja nih Bu, kita masuk pembahasan kita hari ini. Apa tuh Jas tentang hari ini? Ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung. Ya. Itu Bu. Jadi untuk pembahasan kita hari ini Bu tentang ruang terbuka hijau di Bandar Lampung nih Bu. Seperti yang kita ketahui nih Bu, di Bandar Lampung tuh kan sangat minim sekali Bu untuk ruang terbuka hijau. Apalagi sebelumnya sudah ada ruang terbuka hijau, namun dibangun oleh pembangunan seperti masjid atau Betul. direlokasi oleh bangunan-bangunan lain Bu. Betul. Menurut Ibu nih Bu, gimana pandangan Ibu untuk kondisi RTH yang ada di Bandar Lampung Ibu? Oke, baik. Sebelum cerita kondisi RTH di Bandar Lampung ya, saya cerita dulu kenapa sih kita perlu RTH di suatu kota seperti itu. Kalian pernah dengar yang namanya Bapak Ebenezer Howard? Iya, Pernah ya? Oke, jadi Bapak tersebut itu yang mengusung adanya RTH yang penting untuk suatu kota. Nah, beliau itu bekerja atau hidup ya di masa abad ke-18, sekitar 1850 gitu ya, 1850-an. Beliau itu sebagai suatu reporter kalau nggak salah ya, dan mengalami masa revolusi industri. Nah, beliau melihat keadaan kota yang memang semakin banyak polusi gitu ya, dari adanya industri yang semakin marak ya atau besar-besaran ada di masa tersebut, dan melihat kepada masyarakat itu memiliki dampak kesehatan ya, karena dari polusi pabrik itu yang memang dekat dengan kawasan permukiman. Nah, sehingga dia merasa perlu nih untuk diadakan RTH seperti itu. Nah, jadi kita merujuk ke konsep yang dibawa Bapak Ebenezer Howard ya. Suatu kota itu memang perlu adanya RTH. Nah, kita bawa ke studi kasus kita yang di Kota Bandar Lampung ini. Seperti teman-teman tahu lah ya. Kalian main ke taman di Kota Bandar Lampung tuh di mana sih? Nggak ada kan? Susah ya. Ada, mungkin ada, tapi memang tidak menarik pengunjung gitu ya, atau masyarakat sekitar untuk merelaksasikan diri gitu ya, atau sekedar bermain lah di taman seperti itu. Nah, dari situ saya pernah melakukan penelitian juga. Di Kota Bandar Lampung ini memang minim sekali RTH-nya ya. Sejauh yang saya ketahui itu sekitar 7%. Yang pernah saya digitasi ulang gitu ya, berdasarkan peraturan ATR nomor 14 tahun 2022, yang mana di situ mengatur penyediaan RTH 7% tuh. Nah, tadinya bahkan pemerintah itu menyatakan bahwa RTH di Kota Bandar Lampung baru 5% gitu.
Seperti itu sih. Jadi memang masih minim sekali ya kondisi RTH di Kota Bandar Lampung ini, dan terutama untuk RTH kota yang jenisnya taman atau hutan kota yang memang bisa mengundang masyarakat gitu ya, itu masih minim sekali sih. Berarti untuk faktanya sama sesuai harapan Ibu tuh masih jauh ya Bu ya untuk Sangat jauh. Sangat jauh sekali ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa tantangannya Bu untuk kenapa kok bisa Bandar Lampung ini sangat kekurangan RTH gitu Bu? Tantangannya apa? Sebelum ke tantangan ya, tadi karena Iza sempat nanya juga sangat jauh gitu ya, saya jawabnya. Iya. Nah itu tuh kita juga merujuk dari peraturan pemerintah yang ada saat ini, yang mana dulu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2006 ya di penataan ruang, dan sekarang diturunkan atau diperbarui juga dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Sekarang ada di PP 21. RTH itu kan diatur minimal 30% gitu ya. Nah, makanya saya bilang itu sangat jauh karena kita masih 7% dan itu pun hasil dari saya digitasi ulang gitu ya. Nah, untuk tantangannya sendiri sebenarnya seperti yang kita tahu ya, untuk pembangunan itu pastinya harus ada kolaborasi. Ya, baik itu dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, sejauh saya melakukan penelitian terkait RTH ini, pemerintah itu memang minim anggaran juga untuk pembangunan RTH seperti taman ataupun jenis RTH lainnya di Kota Bandar Lampung ini. Dan juga dari swasta seharusnya kan bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk pembiayaan gitu ya. Bisa ada CSR atau KPBU seperti itu. Dan dari masyarakat sendiri juga Kota Bandar Lampung ini kan panas ya. Panas, dan kalau memang mau bermain di luar ruangan itu masih kurang nyaman gitu lah ya. Nah mungkin masyarakat juga perlu diedukasi, diajak untuk mau main di taman gitu ya. Nah tapi tamannya itu justru perlu dibangun juga atau didesain yang konsepnya rindang gitu, agar masyarakat itu benar-benar bisa ke taman tersebut kayak gitu ya. Nah jadi ada 3 ya tantangannya, dari kolaborasi pemerintah, swasta maupun masyarakat gitu sih. Kalau dari itu tadi kan yang jelasin dari desain gitu ya, langkah-langkahnya banyak Ibu. Berarti kalau untuk pembangunan atau rencana RTH itu untuk itunya lama ya nih pembuatannya gitu. Masalah berapa lamanya ya? Mungkin ini menuju ke standar minimal RTH yang sampai ke 30%, tapi faktanya kita masih 7% ya. Seberapa lama kita menuju standar minimal tersebut ya maksudnya. Oke. Nah, kalau menurut saya memang belum kebayang sampai kapan gitu ya. Karena perlu kolaborasi itu tadi pastinya. Pemerintah dulu yang bisa coba mengalokasikan anggarannya gitu ya. Atau memang kalau nggak ada anggarannya perlu kolaborasi dengan swasta gitu. Nah selain itu juga pemerintah perlu mendata setiap tahunnya terkait RTH itu luasannya berapa gitu ya. Dan dipersentasekan terhadap standar minimum tadi gitu ya. Dan diharapkan terus meningkat. Seperti itu. Nah, agar meningkatnya ini pastinya pemerintah juga harus punya program untuk menentukan lokasi-lokasi potensialnya. Seperti itu. Nah, baru nanti kolaborasi itu bisa berjalan, terus juga bisa dilakukan sosialisasi juga ke masyarakat untuk ramai-ramai lah berkunjung ke RTH yang ada di kota gitu, baik itu taman atau hutan kota, seperti itu. Baik Bu, tadi kan Ibu sempat berbicara mengenai penelitian beberapa RTH ya. Itu kira-kira di mana saja bisa cocok untuk di Bandar Lampung menurut Ibu? Baik, kebetulan saya juga bersama teman-teman kalian ya, atau kakak tingkat kalian itu pernah melakukan penelitian itu bersama Farhan dan Gilang gitu ya. Jadi kami itu sempat mencari lokasi potensial berdasarkan indeks kerapatan vegetasi. Setelah itu juga dihubungkan dengan kelembapan gitu ya, indeks kelembapan, dan dicari tahu, oh ternyata di tengah kota inilah yang perlu RTH. Gitu. Kenapa? Karena tengah kota ini sudah nggak nyaman, dilihat dari indeks kelembapan itu ya. Terus juga dari kerapatan vegetasi itu sudah sangat kecil gitu ya. Nah, tapi pasti kalian berpikir dong, tengah kota padat emang bisa Bu naruh RTH gitu ya. Nah, kami juga mengoverlay-nya dengan lahan kosong dan kepemilikan lahan. Nah, disitulah kami coba mencari, walaupun di tengah kota, lahan kosong mana sih yang bisa dikonversi menjadi taman gitu ya, atau hutan kota gitu, dibandingkan hanya menjadi lahan yang tidak terpakai, seperti itu sih.
Untuk masalah yang lahan tadi itu Bu, itu lahan yang memang tidak ada bangunannya atau sudah ada bangunan atau sudah ada bangunan yang nantinya akan konsolidasi atau relokasi itu gimana? Oke, kalau kami fokusnya kemarin lebih ke lahan kosong ya. Lahan terbuka atau lahan kosong yang memang belum ada bangunannya, sebisa mungkin kami ubah menjadi taman seperti itu, dan pastinya juga dengan dukungan pemerintah. Kalau memang pemerintah tidak punya anggaran, perlu dengan pembiayaan kolaborasi dengan swasta seperti itu sih. Yang ini ya lahan kosong atau yang banyak bangunan gitu ya. Yang mau dipakai untuk ruang terbuka hijau dari riset Ibu sama kakak tingkat tadi. Oke, iya, riset kami kan memang dari lahan kosong. Nah, tapi saya juga menganut konsep lainnya seperti smart environment ya. Jadi ada green building, green roof. Nah, walaupun memang di tengah kota itu kan padat bangunan, nah itu kita coba juga bisa untuk menambahkan indeks hijaunya itu tadi dengan green roof, green building dan semacamnya yang ada di smart environment itu sih. Baik Bu, untuk ini Bu, tadi kan Ibu bilang ada beberapa solusi gitu ya mengenai RTH tadi. Itu ada nggak Bu presidennya atau contoh dari negara lain Bu yang cocok untuk diterapkan di kota Bandar Lampung? Ada nggak? Oke, kalau cocok atau enggaknya di kota Bandar Lampung sebenarnya masih jauh ya gapnya pasti. Nah, tapi kita bisa melihat di kota-kota yang memang sudah smart city, itu pastinya mereka punya RTH yang memadai gitu. Contohnya ada di Wina, terus juga ada di Copenhagen. Mereka yang termasuk kota smart city dengan terbaik lah ya di dunia seperti itu. Jadi kalau untuk presiden yang Ibu bilang tadi tuh dari luar negeri, dalam negeri sendiri belum ada gitu ya Bu? Oke, sebenarnya ada kalau dari dalam negeri ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta aja itu kota padat yang memang tadinya itu masih pesimis banget ya untuk merelokasi RTH-RTH-nya gitu kan. Nah, tetapi mereka berhasil seperti Tebet Eco Park, tahu ya? Ya, Tebet Eco Park itu sangat maksudnya menganut konsep smart gitu ya. Jadi pengunjung yang datang pun dihitung di sana. Terus juga di dalamnya itu konsepnya sudah dibuat termasuk taman bermain di dalamnya gitu ya. Terus juga di taman-taman lainnya yang ada di Jakarta itu Taman Marta Tiahahu, tahu ya? Sekaligus ada taman baca di sana kan ya. Dan itu juga kalau nggak salah lokasinya strategis sekali gitu. Dan kayaknya antara Taman Marta Tiahahu atau taman lainnya, saya itu pernah tahu juga dia itu dekat dengan shuttle bus Transjakarta gitu ya. Jadi begitu turun dari halte itu bisa kalau memang mau refreshing ke taman tersebut gitu. Jadi ada fungsi sosialnya bahkan sudah di sana gitu ya. Tidak hanya dari fungsi lingkungannya seperti itu sih. Untuk solusi dalam mengejar ketertinggalan itu apa Bu yang paling tepat untuk kota Bandar Lampung? Solusi paling cepat? Oke, solusi paling cepat saya nggak bisa bilang itu cepat atau enggak ya. Tapi sejauh dari kondisi yang ada di Bandar Lampung untuk RTH-nya ini memang kita perlu dulu untuk menginventarisasi RTH-nya itu sendiri. Karena dari Pemda pun memang tidak dilakukan dalam setiap tahun gitu ya. Nah, itu juga perlu disesuaikan dengan peraturan ATR tadi yang baru gitu. Karena di dalamnya itu sebenarnya kawasan pertanian pun itu bisa dikatakan RTH, tapi dengan bobot tertentu gitu. Nah, itu dulu yang perlu dilakukan ya, poin inventarisasi dari RTH-nya. Lalu setelah itu kolaborasi tadi ya, dari pemerintah bisa mengajukan CSR ya dengan swasta. Dan kita tahu ya di Bandar Lampung ini kan banyak pabrik-pabrik gitu ya, dan itu juga dampak ini ya, pabrik-pabrik itu mengeluarkan polusi gitu ya untuk kualitas kota gitu kan, jadinya semakin memburuk gitu. Dan mereka harusnya sadar menggantikan dampak buruk yang mereka berikan itu dengan RTH gitu. Nah, itu harusnya perlu ada konsolidasi lah antara pemerintah dengan swasta. Nah, baru setelah itu diajak masyarakatnya, diedukasi bahwa taman itu penting di suatu kota, baik itu untuk fungsi lingkungan, untuk keseimbangannya, terus juga untuk fungsi sosial pastinya ya, untuk mereka merefleksi gitu ya, atau rekreasi seperti itu. Dan selain itu juga RTH ini ada
manfaat dari sisi ekonomi ya. Walaupun mungkin kalian bertanya-tanya ya kayak ekonominya di mana? Kan itu kawasan yang tidak produktif gitu. Nah, tapi bisa mengundang UMKM untuk berjualan di sana juga gitu ya. Asalkan tertata rapi pasti bagus kan ya gitu. Selain itu juga estetika dari kotanya itu sendiri gitu sih. Tadi kan Ibu bilang ya Bu ya mengenai jurnal dan riset yang ditulis sama kakak tingkat saya gitu. Betul. Itu apakah ada balasan dari pemerintah mengenai RTH itu? Oke, waktu itu memang kami prosesnya selain melakukan analisis di peta gitu ya, kami juga lemparkan dalam FGD gitu. Nah, kami mengundang beberapa dinas terkait yang memang punya program untuk pengembangan RTH maupun pembangunan RTH. Nah, jadi mereka memang memberikan respon positif terhadap apa yang sudah kami teliti. Kan kami memberikan lokasi potensial gitu ya. Yang diharapkan memang dari mereka juga, oh ini yang kami butuhkan nih, kedepannya bisa kami melakukan tindak lanjutnya seperti itu. Nah, tapi untuk tindak lanjutnya itu memang masih belum bisa dikatakan akan berjalan mungkin ya, karena perlu konsolidasi lagi dengan pihak-pihak terkait tadi seperti pemerintah swasta ya, karena memang tantangannya tadi adalah dari anggarannya itu sendiri seperti itu. Juga ya Bu, dari tantangan anggaran juga dari dana itu termasuk sulit juga ya Bu. Betul. Dari lahan, dari penyediaan lahan yang ada di Bandar Lampung gitu ya Bu. Betul sekali, itu sih. Ya, dan itu caranya dengan bekerja sama dengan pihak swasta juga ya Bu. Betul. Nah, di situ justru ya kita melihat sebenarnya masyarakat itu kan butuh adanya RTH. Nah, embung itu kita lihat sebenarnya juga belum yang terlalu hijau ya. Itu RTB sebenarnya. Kalian tahu RTB Biru. ya? Ya, ruang terbuka biru. Iya, Bu. Nah, dari situ juga sebenarnya kita menjadi poin plus ya untuk pemerintah itu mengadakan RTH itu sendiri. Masyarakat memang sudah butuh tapi sayangnya belum ada gitu ya. Nah, itu juga bisa menambahkan tadi fungsi dari RTH selain lingkungan sosial ya, bukan lingkungan sosial, menambahkan dari aspek sosialnya ya untuk berolahraga seperti itu kan ya. Iya Bu. Jadi kalau untuk desain-desain RTH ini emang harus dipikirin banget ya Bu. Selain dari tadi harus ada fungsi sosialnya, ekonominya gitu ya Bu. Betul, iya pastinya kita harus membawa dulu RTH ini mau jadi apa sih gitu ya, manfaatnya seperti apa sih, dan secara teori memang ada 4 fungsi tersebut gitu. Kalau memang hanya untuk keseimbangan lingkungan ya tanpa mengundang masyarakat juga bisa gitu ya, dan kalau emang mau yang kuatnya di sisi sosialnya gitu ya, maka buatlah RTH itu senyaman mungkin untuk bisa masyarakat bermain di situ gitu. Gitu sih. Kapan ini? Ntar dulu. Belum. Kalau menurut Ibu tuh untuk di Bandar Lampung sendiri fungsi yang diutamakan tuh Bu di ruang terbuka hijau Bandar Lampung ini apa Bu? Oke, kalau fungsi ya yang paling basic dulu pastinya untuk keseimbangan lingkungan. Karena kita tahu sendiri tadi masih 7% dibandingkan dengan standar minimum 30% itu kan pastinya sudah dengan teori yang mendalam bahwa suatu kota itu perlu 30% RTH untuk keseimbangan lingkungannya gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin kalau belum bisa mengundang masyarakat untuk main di RTH tersebut ya seperti taman tadi ya perlu diperbanyak aja dulu seperti itu untuk memenuhi standar minimum RTH-nya. Oke Bu, jadi kalau untuk RTH di Bandar Lampung sendiri ini diutamakan untuk fungsinya yang lingkungan dulu ya Bu. Untuk sosial ekonomi itu nanti belakangan gitu ya Bu? Iya, nanti akan menyusul sih itu ketika sudah ada dulu gitu kan. Terus nanti juga akan mengundang masyarakat bermain di RTH tersebut seperti taman ya spesifikasinya. Itu nanti akan mengikuti juga. Nah, kalau sudah banyak masyarakat, yang ekonomi juga akan ikut nanti kan mereka akan butuh juga tempat jajan seperti itu. Asalkan ditata dengan rapi. Nah, baru nanti ketika sudah ada, sudah berapa tahun di-maintain untuk meningkatkan estetikanya seperti itu. Pertanyaan dari saya Bu, tadi Bu memberi contoh ya Bu ya mengenai Tebet Ecopark. Betul. Nah, saya tahu persis itu di mana itu fungsinya bisa sebagai tempat parkir air juga ya Bu ya. Betul sekali. Di sana kan dilewati sungai ya Bu ya. Apakah ada potensi tempat seperti itu di Bandar Lampung Bu mengenai kondisi wilayah kita seperti ini? Apakah ada potensi Bu untuk dibuat ecopark kayak gitu? Potensi tersebut kita bisa kaitkan juga dengan isu Bandar Lampung yang
akhir-akhir ini banjir gitu Iya, ya, atau betul. di akhir tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, Nah, banjir. itu juga bisa kita terapkan di Kota Bandar Lampung ini. Kita mencari hilir sungai ya, hilir sungai yang memang bisa berpotensi untuk dibangun RTH juga. Nah, tapi kita perlu melihat kawasan sekitarnya apakah benar-benar lahan kosong gitu ya. Tapi biasanya kalau saya lihat di Bandar Lampung ini sudah padat penduduk gitu ya. Sungai itu sudah dipadati oleh bangunan-bangunan. Kan diskusi juga ya dengan pemerintah bahwa untuk menanggulangi banjir ini kita bisa bangun RTH yang seperti di Tebet Eco Park, dan kita kaji dulu permukiman yang ada di sekitar sungai ini legal atau enggak. Ya, sepertinya tidak legal ya, karena kita sama-sama tahu ada sempadan sungai. Iya, Iya, benar Bu. Bu. Nah, dari situ bisa dilakukan relokasi juga sekaligus bisa membangun RTH seperti di Tebet Eco Park itu sih. Selain bisa menambah jumlah persentase RTH, tapi RTH ini juga bisa sebagai solusi banjir ya Bu ya. Betul sekali. Karena dia punya daya serap ya, sebagai kawasan resapan juga seperti itu. Oke. Tadi kan Ibu sudah membahas mengenai masalah lingkungan ya Bu ya, pengaruh RTH terhadap lingkungan itu seperti Betul. banjir itu kan. Kalau kita geser lagi Bu ke sisi ekonomi Bu, seberapa pengaruhnya Bu RTH terhadap ekonomi Bandar Lampung itu Bu? Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, salah satu fungsi RTH itu bisa dari sisi ekonomi ya. Nah, di situ kita sebenarnya ketika RTH ya, saya ambil contoh taman. Suatu taman itu sudah ramai pengunjung, pastinya mereka biasanya membutuhkan tempat jajan gitu ya. Nah, dari adanya tempat jajan ini atau dialokasikan tempat jajan, tempat kuliner seperti itu ya. Nah, itu bisa mengundang UMKM sekitar ya, terutama yang di Bandar Lampung ini untuk berjualan di situ. Nah, dari situ bisa meningkatkan PDRB kita dari sektor perdagangan sih, seperti itu. Dan pastinya bisa meningkatkan tingkat ekonomi di kita ya, yang mungkin masih belum bisa dikatakan tinggi ya. Tadi kan kita sudah bahas ya Bu ya mengenai RTH ya Bu ya, banyak ya Bu Betul. ya, mengenai tantangan, solusi, kemudian siapa yang terlibat, masalah-masalah seperti apa, terus konsep apa yang mau dibangun itu. Nah, saya pengen tahu Bu, Ibu kenapa sih Bu pengen mendalami RTH ini? Itu apakah ada sejarah atau mungkin panutan itu Bu dalam hidup Ibu? Kenapa pengen lingkungan yang dikaji? Oke, saya punya cerita sih sebenarnya, perjalanan dari S1 ke S2 gitu ya. Jadi dulu selama saya kuliah S1 di sini, saya lebih tertarik ke ekonomi. Tapi semenjak saya bekerja juga ya, terus melihat isu-isu yang ada di sekitar saya gitu ya. Nah, itu lebih banyak isu yang di aspek lingkungan gitu. Nah, makanya pada saat saya berkesempatan untuk sekolah lagi di S2, saya mengambil topik terkait lingkungan itu sendiri. Terkhususnya RTH gitu ya. Dan untuk panutan sih sebenarnya nggak ada ya. Karena saya bermimpi untuk bisa menjadi salah satu yang lebih banyak menggali terkait RTH itu sendiri sih. Seperti itu. Oh gitu ya Bu, untuk panutan belum ada ya Bu ya. Oke Bu, mungkin terakhir ya Bu ya dari kami. Harapan Ibu untuk Kota Bandar Lampung deh, itu apa mengenai ruangan terbuka hijau sendiri Bu? Itu harapannya seperti apa Bu? Cita-cita Ibu seperti apa? Oke, harapannya pasti berangkat dari, karena saya sebagai akademisi ya, berangkat dari penelitian yang sudah, mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya, Oh bisa Bu. KMP Mau dengan banget dosen-dosen yang ada di PWK ITERA Iya, ini, Bu. untuk bisa mengkaji, mendorong pemenuhan RTH yang ada di Kota Bandar Lampung. Kayak kemarin sudah dimulai dengan adanya identifikasi lokasi potensial gitu ya. Setelah itu kita bisa konsolidasi juga dengan pemerintah untuk benar-benar bisa merealisasikan dari tiap-tiap lokasi potensial itu menjadi RTH gitu kan. Setelah itu juga kita bisa mendorong skema-skema untuk kolaborasi juga tadi dari pemerintah, swasta maupun mendorong masyarakat untuk banyak bisa berkunjung ke RTH yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, baik Ibu. Udah banyak nih yang kita bahas untuk podcast pada hari ini Bu, dari tentang masalah ruang terbuka hijau, Betul. khususnya tuh yang ada di Bandar Lampung Ibu. Betul. Makasih banyak ya Bu udah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi sobat-sobat planners di luar sana. Ya, amin, semoga ya. Iya Bu. Sebelumnya Bu, saya punya pantun Bu buat Oke. bahasan kita ini Bu. Jalan-jalan ke Taman Kota,
Cakep. Udara segar, hati gembira. Cakep. Mari rawat RTH kita demi bumi dan masa depan kita. Cakep. Saya Desrifki Anantio sebagai MC Dan saya Nanda Kartika Mulani pamit undur diri dan saksikan episode selanjutnya. Bye-bye.